Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semua, dimanapun Anda berada, pada saat pagi hari ini kita semua akan bersama-sama untuk belajar. Marilah sebelum kita mengawali belajaran ini, kita terlebih dahulu berdoa, mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kemudian kelancaran rezeki, juga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mara bahaya maupun dari virus corona. Mari doa saya hantarkan. Ala niyatul qabul wa ijabatil ma'mul bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku semua kelas 7, pada pagi hari ini kita akan mengawali bersama-sama pembelajaran yang pertama. Tentunya sebelum kita mengawali pembelajaran ini, terlebih dahulu mari kita perkenalkan diri. Saya akan memperkenalkan diri, nanti anak-anak ketika nanti sudah bisa bertemu secara tatap muka, kita nanti bisa ketemu satu persatu, bisa tahu nama maupun menyesuaikan antara nama dan jenis kelaminnya. Adapun saya sendiri, saya adalah guru Quran Hadis untuk kelas 7. Jadi nanti selama satu semester ini insya Allah akan bersama dengan saya dalam belajar Al-Quran Hadis ini. Kita akan mendalami ilmu tajwid ataupun ilmu Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga anak-anak semua nanti bisa memahami isi dari pembelajaran atau materi yang pertama ini. Terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya yaitu Muhammad Saiful Basori. Alamat Pak Basori, panggilan saya, beralamatkan di Desa Pelang, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Saya sendiri berdomisili di Pelang, sehingga anak-anak nanti kalau misalkan pengen ke rumah, nanti bisa japri, telepon, ataupun SMS, ataupun WA dengan saya. Jika ada kurang paham dalam memberikan materi, nanti bisa bertanya dengan saya lewat japri, SMS, ataupun WA. Kemudian saya perlu tekankan bahwa materi pada pagi hari ini anakku semua, kita akan belajar sesuai dengan modulnya, yaitu belajar tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Karena kebetulan ini adalah materi Al-Quran Hadis, jadi kita lebih spesifik, lebih khusus untuk bisa mempelajari secara mendalam tentang Al-Quran Hadis pada semester 1 ini untuk anak-anakku semua untuk kelas 7 ya. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa ada kompetensi dasar yang harus kita capai pada pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah kita akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi Al-Quran Hadis. Jadi kita akan belajar bersama apa itu pengertian Al-Quran, apa itu pengertian hadis, dan apa fungsi dari Al-Quran dan Al-Hadis itu, sehingga kita harus belajar bersama secara lebih mendalam. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan cara-cara memfungsikan Al-Quran dan Al-Hadis ya. Kemudian yang ketiga, setelah kita tahu pengertiannya, fungsinya, dan cara memfungsikannya, maka kita akan menerapkan bagaimana Al-Quran ini dapat kita jadikan sebagai pedoman hidup untuk kita semua ya. Adapun indikator yang akan kita capai ketika kita belajar tentang materi Al-Quran dan Al-Hadis ini, yang pertama tentunya anak-anak nanti bisa mengetahui pengertian Al-Quran dan Al-Hadis dengan benar. Yang kedua, dapat menjelaskan fungsi Al-Quran dan Al-Hadis dengan benar. Kemudian dapat membedakan antara apa itu Al-Quran, apa itu Al-Hadis. Kemudian dapat memfungsikan pula apa itu fungsi dari Al-Quran dan apa itu fungsi dari Al-Hadis ya. Kemudian selanjutnya menunjukkan fungsi hadis ya. Fungsinya itu apa? Menyebutkan ciri-ciri orang yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang terakhir nanti dapat menyebutkan hikmah orang yang menggunakan Al-Quran maupun Al-Hadis ya. Ya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar bersama tentang pengertian Al-Quran itu sendiri ya.
bahwa ditinjau dari kebebasan ke segi bahasaan ya, Al-Quran ini berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan ya, atau suatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran ini dalam bentuk benda masdar dari kata kerja qoro'a yang memiliki arti membaca ya. Konsep pemakaian kata ini dapat juga dijumpai pada salah satu surat Al-Quran sendiri, yakni pada ayat 17 dan 18 surat Al-Qiyamah ya, yang memiliki arti sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menerapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti, amalkan bacaannya. Artinya apa? Bahwa Al-Quran dari segi bahasa ini adalah bacaan saja, akan tetapi tidak lebih dari itu. Kita harus lebih bisa memahami secara istilahnya atau secara terminologinya ya. Kemudian kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir, membacanya termasuk ibadah. Ini adalah definisi Al-Quran secara terminologi atau secara istilah. Kemudian adapun Muhammad Ali As-Sobuni mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut, bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Ya. Adapun nama-nama Al-Quran itu sendiri kita harus ketahui ya, nama-nama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu banyak nama-namanya atau julukannya. Yang pertama yang sering kita ketahui secara populernya yaitu Al-Quran ya. Al-Quran itu sendiri Allah menyebutkannya sebanyak 58 kali. Penyebutan berulang-ulang itu menjadi peringatan bagi kita agar Al-Quran selain bacaan juga merupakan petunjuk dalam hidup ya. Kemudian yang kedua yaitu disebut Alkitab. Apa itu Alkitab? Alkitab adalah wahyu yang tertulis ya. Menurut Syekh Abdullah Ad-Diras, penanaman dengan Alkitab menunjukkan bahwa Al-Quran tertulis dalam mushaf dan hendaknya melekat di dalam hati. Rasulullah telah bersabda, orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun Al-Quran bagaikan rumah yang rusak. Ini betapa pentingnya Al-Quran, sehingga mengibaratkan rumah itu tidak ada tidak pernah dibacakan Al-Quran, tentunya bagaikan rumah yang rusak ya, tatanannya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Huda. Artinya Al-Huda ini adalah petunjuk ya. Sebagai petunjuk, Al-Huda merupakan fungsi utama dari diturunkannya Al-Quran. Kita tidak dapat menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk jika kita tidak membaca dan memahaminya serta mengamalkannya dengan baik. Yang keempat adalah rahmah ya, yang berarti rahmah itu apa? Yaitu terutama bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu juga disebut ar-rahmah ya. Yang kelima adalah nur. Apa itu an-nur? An-nur berarti cahaya penerang ya. Jadi Al-Quran itu bisa memberikan cahaya kepada orang pembacanya. Bukan berarti cahaya bagaikan cahaya lampu, itu tidak. Tapi mengibaratkan cahaya ini diibaratkan bagaikan orang ketika mau berjalan di dalam kegelapan. Kalau ketika dia tidak ada lampu penerang, maka tentunya perjalanannya akan terseok-seok, bahkan bisa terjerumus ke dalam bahaya. Nah, Al-Quran ini sendiri juga menjadi tuntunan, membimbing, menuntun manusia agar tidak berada di jalan yang berbahaya ya. Kemudian ada az-zikr ya, ada az-zikr. Kemudian az-zikr ini apa? Az-zikr ini artinya adalah mengingatkan. Jadi Al-Quran ini juga berisi peringatan, mengingatkan kepada manusia agar jangan sampai berlaku yang tidak baik ya. Selanjutnya fungsi Al-Quran, anakku, bahwa fungsi Al-Quran ini adalah
dapat kita ketahui yang pertama adalah Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Al-Quran telah menundukkan masyarakat Arab yang pada waktu itu berada pada puncak kesustraan, ya, di ahli sastra, sehingga hadirnya Al-Quran ini tentunya bisa mematahkan para orang-orang Arab yang ahli syair, ahli sastra, ya. Dengan hadirnya Al-Quran ini memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, fungsi Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, ya, atau minhajul hidayah, minhajul hayah, ya, minhajul hayah, maaf ya. Nah, di ayat Al-Quran ya senantiasa menyinari kehidupan kaum muslimin, ya. Jadi dengan adanya Al-Quran ini memberikan pedoman hidup kepada seluruh umat Islam. Ya. Kemudian yang ketiga sebagai pembenar kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi Al-Quran ini menguatkan bahwa adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran itu ada. Ya. Kemudian yang keempat sebagai media ibadah. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga. Jadi dengan adanya Al-Quran ini merupakan sebuah media untuk ibadah. Dengan membaca Al-Quran kita akan banyak pahala, terutama di bulan-bulan suci Ramadan dan sebagainya. Itu diantaranya sebagai media ibadah, sebagai penambah pahala bagi kita, ya. Adapun hadis dan fungsinya semua. Pengertian hadis secara bahasa, ya, tadi Al-Quran kita telah pelajari apa itu Al-Quran, definisi Al-Quran, fungsi Al-Quran. Nah sekarang coba kita belajar tentang hadis dan fungsinya, ya. Pengertian hadis sekarang. Hadis dapat berarti baru, dekat, bahkan khabar atau cerita, ya. Sedangkan dalam tradisi hukum Islam, hadis berarti segala perkataan, perbuatan, dan keizinan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi para ulama dan usul fikih membatasi pengertian hadis hanya pada ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan bila mencakup pula perbuatan dan takrir yang berkaitan dengan hukum, maka ketiga hal ini merupakan ranai dengan sunnah, ya. Kemudian fungsi hadis, coba kita lihat. Al-Quran dan hadis merupakan sumber pokok ajaran Islam, anakku, ya. Saya ulangi lagi bahwa hadis, fungsi hadis ini, ya, yaitu Al-Quran dan hadis ini merupakan sumber pokok ajaran Islam dan merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat, ya. Kemudian fungsi hadis dalam Al-Quran meliputi 3 aspek pokok, ya. Yang pertama yaitu satu, menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi dengan adanya hadis tentunya lebih menguatkan dan menegaskan hukum itu dalam Al-Quran, ya. Yang kedua yaitu menguraikan dan merincikan yang global, ya, yaitu mengingatkan yang mutlak dan mentaksiskan, mengkhususkan yang umum, ya. Jadi fungsi Al-Quran biar lebih bisa menguraikan, lebih bisa memerinci terhadap isi kandungan dalam Al-Quran. Jadi hadis itu hadir karena berfungsi untuk merinci, mengurai sesuatu yang sulit, sesuatu yang belum dapat kita cerna, begitu, ya. Kemudian yang tiga, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, ya. Terkadang dalam Al-Quran belum jelas hukumnya, tapi dapat di dalam hadis dapat kita ketemukan, ya. Kemudian cara memfungsikan Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Ada beberapa cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi, ya. Kemudian yang kedua, menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan rumah tangga, ya. Kemudian dalam kehidupan, baik itu dalam skup kecil, dalam kehidupan rumah tangga sendiri ataupun dalam masyarakat, dalam negara, maka tentunya juga dapat pula memfungsikan Al-Quran dan Al-Hadis ini sebagai arah dan tujuan, sebagai rel, sehingga kita tidak terlalu kencang sehingga membahayakan diri sendiri ataupun kita bahkan terjerumus dalam yang kebahayaan. Itu diantara fungsi Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Oleh karena itu, anakku semua yang berbahagia pada pagi hari ini,
tentunya dari materi tentang Al-Quran dan Al-Hadis ini, ketika kita bisa memahami sepenuhnya tentang apa itu fungsi Al-Quran dan fungsi Al-Hadis ini, tentunya hidup kita akan lebih baik, semakin hari semakin baik, karena jalan kita, perilaku kita senantiasa berada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Perilaku kita sesuai dengan Al-Quran, perilaku kita sesuai dengan Al-Hadis, maka nilai-nilai perilaku kita akan semakin baik dan semakin baik kalau kita mau dengan sepenuhnya memaksimalkan perilaku kita sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis itu. Ya, demikian anak-anakku semua materi pada pagi hari ini sebagai awal pencernaan kita untuk menjamu aktivitas kita, menjamu pikiran kita dengan materi Al-Quran dan Al-Hadis ini. Sedikit uraian dari saya, semoga bisa memberikan pengetahuan untuk anak-anakku semua ya. Oleh karena itu mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan, nanti dapat kita benahi di kemudian hari ya. Oleh karena itu anak-anakku semua tetap rajin belajar walaupun dimanapun berada, walaupun tetap di rumahnya masing-masing, tetapi belajar tetap harus kita laksanakan kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu saya Saiful Basori, kurang lebihnya mohon maaf, dan selamat belajar, selamat bergabung di Madrasah Sanawiyah Wali Songo. Sampai ketemu di kemudian hari ya. Selamat bergabung di MTS Wali Songo, semoga kerasan di dalamnya ya. Oleh karena itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.